taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah sekali-kali kalian mengikuti hal yang tidak ada pengetahuan atasnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati maka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Berangkat dari 3 potensi di dalam diri manusia. Versi Al-Quran, pendengaran, penglihatan dan hati. Apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan di dalam hati lebih-lebih terkait kepada persoalan. Yang persoalan itu menimbulkan akibat. Yang dilihat, didengar, dan yang dirasakan oleh hati. Semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Contoh, begitu mudah sekarang ini memvonis, menjustifikasi seseorang begitu, disebabkan perkara-perkara yang belum jelas kebenarannya. Misalkan melalui pemberitaan, entah itu mungkin lewat media, informasi, kabar yang disampaikan oleh orang lain. Kita tidak tahu persoalan duduk persoalan yang sejelas-jelasnya. Kemudian kita memvonis atau berkomentar begitu ya. Hati-hati, karena semua itu adalah ada resikonya. Jika benar kemudian itu adalah keburukan, ternyata benar keburukannya itu, lalu kita sebarkan menjadi ghibah. Kalau tidak benar menjadi fitnah. Ini ada yang sifatnya zahiriyah, ada yang sifatnya batiniyah. Baginda Nabi mengatakan fahkum bidawahir wala tahkum bisarair. Jadi kalaupun harus menilai seseorang, zahirnya saja, jangan batinnya. Karena batin ini dalam wilayah pandangan Allah. Walaupun terkadang ada bahwa zahir itu mencerminkan daripada batinnya. Seperti prasangka yang sering kali terjadi. Misalkan ada orang mengetuk pintu rumah kita dan membawa map. Dia bilang dari Jakarta misalkan, Pak, saya minta sumbangan untuk pembangunan masjid. Mapnya itu sudah rusuh, sudah kusam, begitu ya. Kemudian memberikan amplop, di situ ada stempel. Map itu bisa dibuat, stempel juga bisa dibuat. Muncul di dalam hati, wah pasti ini penipuan, orang ini nipu nih, begitu ya. Ya di dalam hati kita orang ini nipu, timbul prasangka begitu. Atau mungkin mencoba menelusuri begitu ya. Sebenarnya tidak perlu itu. Ada saja niat kita untuk memberikan sedekah, berikan saja. Kalau hati tidak yakin begitu ya dengan amal kita, saya yakinnya lebih ke masjid misalkan. Ya udah itu cukup di situ saja. Jangan berpikir bahwa pasti ini nggak disampaikan nih ke masjid begitu ya, atau untuk pembangunan. Itu tidak baik dan dosa hukumnya. Ternyata benar, misalkan begitu ya, ini penipuan. Lantas bagaimana dengan amal kita?
Tidak ada yang tertipu dalam kebaikan. Jadi ada dua amalan yang akan diterima oleh Allah langsung sebelum amalan tersebut itu sampai kepada yang dimaksud. Pertama, sedekah. Kita sedekah untuk korban kemanusiaan yang ada di Palestina melalui posko-posko gitu ya, masjid dan sebagainya. Pasti ini nggak sampai nih sedekah ini. Tidak usah berpikir begitu. Sebelum sampai kepada yang dimaksud, terlebih dahulu Allah menerimanya. Yang kedua, ibadah kurban. Pada saat disembelih, jauh sebelum darah itu sampai ke bumi, ketakwaan dari sebab kurban terlebih dahulu diterima oleh Allah. Ya kan ada misalkan begini zakat begitu ya. Pak, tolong diumumkan zakat saya. Tidak, itu pun juga tidak apa-apa, karena berkaitan dengan hati, dengan niat. Atau misalkan memberikan kepada duafa begitu ya, ini zakat saya begitu ya, ini zakat saya tolong diterima, juga tidak harus seperti itu.